Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Sains Data dengan judul prediksi status kelulusan mahasiswa menggunakan metode klasifikasi. Dengan beranggotakan Dio Predwa Putra, saya sendiri, Chandra Namaban, dan Rizky Rahmat Punesio. Langsung saja ke materinya. Latar belakang dari proyek ini yang pertama, tingkat kelulusan mahasiswa menjadi salah satu indikator penting kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Salah dropout masih sering terjadi dan dapat berdampak pada mahasiswa maupun. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan berbasis data yang mampu memprediksi status kelulusan mahasiswa sejak dini, sehingga pihak kampus dapat melakukan tindakan preventif dan perbandingan akademik yang tepat. Tujuan penelitiannya yang pertama ada memprediksi status kelulusan mahasiswa dengan target dropout, enroll, dan graduate. Yang kedua, membandingkan performa dua metode klasifikasi, basic regression, dan random forest classifier. Yang ketiga, menentukan model terbaik berdasarkan akurasi dan evaluasi performa. Yang keempat, mengetahui fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa. Datasetnya berisi 4.424 data mahasiswa dengan 35 atribut yang mencakup pertama data akademik, jumlah mata kuliah, nilai kredit, dan lain-lain. Data demografi, usia, gender, status perkawinan, dan lain-lain. Data sosial ekonomi, beasiswa, status pembayaran, dan lain-lain. Target klasifikasinya yaitu dropout dan graduate. Eksplorasi data pada tahap EDA dilakukan analisis distribusi data, korelasi antar fitur, dan pemeriksaan missing value. Hasil analisis menunjukkan bahwa dataset sudah bersih tanpa nilai kosong, serta terdapat hubungan kuat antara performa akademik mahasiswa dengan status kelulusannya. Visualisasi seperti konplot dan heatmap, korelasi digunakan untuk memahami pola data secara lebih intuitif. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Chandra Nababan. Saya akan melanjutkan pre-processing data, yang mana pertama itu ada encoding label pada kolom target, yang mana dropout sama dengan 0, graduate sama dengan 1. Yang kedua ada standarisasi fitur menggunakan standar scalar. Yang ketiga ada pemisahan data, yang dimana 80% data training dan 20% data testing. Selanjutnya ada model yang digunakan. Yang pertama model yang kami gunakan yaitu logistic regression. Model klasifikasi linear yang disederhanakan dan cepat sering digunakan sebagai baseline dalam permasalahan klasifikasi. Yang kedua ada random forest classifier, model ensemble berbasis banyak decision tree yang mampu menangani data kompleks dan hubungan nonlinear dengan lebih baik. Yang ada pun hasil logistik regression dengan akurasi, tingkat akurasinya ada 75,6%, bisa dilihat di dalam PPT. Dengan model ini cukup baik dalam memprediksi kelas mayoritas, namun masih lemah dalam mengidentifikasi mahasiswa yang berada pada kategori tertentu, khususnya kelas dengan jumlah data lebih sedikit. Hal ini terlihat dari nilai recall dan F1 score yang masih rendah pada beberapa kelas. Untuk hasil random forest-nya itu tingkat akurasinya 77,9%. Bisa kita lihat di dalam PPT. Random forest menunjukkan performa yang lebih baik dibanding logistic regression. Model ini lebih stabil dalam memprediksi setiap kelas dan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih tinggi, terutama dalam mendeteksi mahasiswa yang berisiko dropout. Perbandingan akurasi model. Yang pertama ada random forest, yang dimana tingkat akurasinya ada 77,9%, ada logistic regression 75,6%. Random forest memiliki akurasi lebih tinggi sehingga dipilih sebagai model terbaik dalam penelitian ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk confusion matrix bisa dilihat gambarnya. Confusion matrix menunjukkan bahwa random forest memiliki jumlah prediksi benar yang lebih tinggi dibandingkan logistic regression, terutama pada kelas graduate dan dropout. Ini berarti random forest lebih efektif dalam membedakan mahasiswa yang lulus dan yang beresiko tidak lulus. Selanjutnya fitur importance atau random forest. Fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa antara lain, yang pertama ada jumlah mata kuliah yang disetujui atau approve. Lalu yang kedua jumlah mata kuliah yang gagal.
Yang ketiga ada nilai akademik. Yang keempat ada status pembayaran UKT. Yang kelima ada status beasiswa. Fitur akademik menjadi faktor paling dominan dibandingkan demografis. Untuk karakteristik mahasiswa dropout. Mahasiswa yang beresiko dropout umumnya memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, jumlah mata kuliah gagal lebih tinggi. Yang kedua, jumlah mata kuliah lulus lebih sedikit. Yang ketiga, nilai akademik awal yang rendah. Yang keempat, faktor sosial ekonomi seperti terbagi jadi dua. Yang pertama ada tidak memiliki beasiswa. Yang kedua, permasalahan pembayaran biaya kuliah. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pemodelan dan evaluasi, Random Forest Classifier merupakan model terbaik dalam memprediksi status kelulusan mahasiswa. Model ini memiliki akurasi yang lebih tinggi dan performa yang lebih stabil dibandingkan logistic regression. Dengan adanya sistem prediksi ini, institusi pendidikan dapat melakukan deteksi dini terhadap mahasiswa berisiko dropout dan memberikan intervensi akademik lebih cepat. Untuk manfaat penelitian, yang pertama membantu kampus dalam monitoring akademik mahasiswa. Yang kedua, mengurangi angka dropout. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan akademik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.